إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pada fasal yang berikutnya. Faslun fi khitanir rajul nafsahu biyadih, mengenai seseorang yang mengkhitan diri sendiri. Qala al-Maruzi ila Abu Abdullah 'an ar-rajuli yakhtanu nafsahu. Berkata al-Maruzi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai seseorang yang mengkhitan diri sendiri. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan in qawiya, kalau dia kuat silahkan. Wa qala al-Khalal, berkata al-Khalal akhbarani Abdul Karim ibn al-Haytham qala sami'tu Abu Abdullah wa su'ila 'an ar-rajul yakhtanu nafsahu. Berkata al-Khalal, telah mengkhabarkan kepadaku Abdul Karim ibn al-Haytham, beliau mengatakan aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai seseorang yang mengkhitan dirinya. Faqala, maka beliau mengatakan in qawiya 'ala dzalik, kalau dia mampu untuk perkara tersebut silahkan. Qala wa akhbarani Muhammad bin Abi Harun ana Ishaq hadatsahum ana Abu Abdullah su'ila 'anil mar'ati yadkhulu 'alaiha zawjuha wa lam takhtatin. Al-Khalal mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Abi Harun bahwasanya Ishaq menceritakan kepada mereka bahwasanya Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai seorang wanita yang saat malam pertama mendapati suaminya belum berkhitan, belum disunat. Yajibu 'alaiha al-khitan, apakah wajib saat itu dia dikhitan? Faqala al-khitanu sunnatun hasanatun. Beliau mengatakan al-khitan adalah sunnah yang baik. Ya, sunnah yang baik bisa bermakna secara umum atau secara hukum ya. Kalau secara hukum maksudnya hukumnya sunnah. Kalau secara asal bahasa sunnatun hasanatun berarti adalah sunnah para nabi dan para rasul yang hukumnya wajib. Wa dzakara nahwa mas'alatil Maruzi fi khitani nafsihi. Dan disebutkan pula yang semisal oleh Al-Maruzi mengenai hukum mengkhitani diri sendiri. Qila lahu in qawiyat 'ala dzalik, kalau dia mampu silahkan. Qala ma ahsana, ya, kalau begitu bagus, kalau dia mampu sendiri. Ya, tentunya pertanyaan seperti ini kalau dia mampu, dan banyaknya tidak mampu. Karena Nabi Ibrahim dia melakukannya sendiri. Adapun pertanyaan tadi mengenai seorang wanita yang mendapati suaminya belum dikhitan, maka jawaban Imam Ahmad al-khitan sunnatun hasanatun, yaitu al-khitan sunnatun hasanatun. Ya, sunnah hasanah. Tapi jawaban beliau bisa ditarik kepada dua makna, yaitu hukumnya sunnah atau sunnah Rasul yang hukumnya wajib. Nanti akan dibahas mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai hukumnya dan yang rajih bagaimana. Wa su'ila 'anil rajuli yahtanu nafsahu, dan ditanya beliau mengenai seseorang yang mengkhitan diri sendiri. Qala in qawiya 'alaihi fa huwa hasan, hiya sunnatun hasanatun. Beliau menjawab itu adalah kalau dia kuat, mampu, maka itu bagus, karena melakukannya sendiri adalah sunnah hasanah, yaitu sunnah yang bagus untuk dilakukan. Al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, fi masyru'iyatihi wa annahu min khisalil fitrah, yaitu mengenai disyariatkannya khitan dan bahwasanya khitan ini merupakan perkara yang disunahkan karena fitrah. Ya, fitrah manusia yang harus dijaga. Ya. Wa fi sahihaini, di dalam sahihain Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Fitrah yang harus dijaga, kesucian yang harus dijaga itu ada 5. Yang pertama adalah al-khitanu, berkhitan. Kemudian al-istihdadu. Istihdad itu mengerok rambut sekitar kemaluan. Wa qassu syaribi, kemudian memangkas kumis bagi laki-laki. Memangkas kumis bagi laki-laki. Ya, memangkas ini supaya tidak mirip dengan Yahudi. Bagaimana batasnya? Batasnya adalah supaya kumis itu tidak sampai melebihi garis bibir atas. Bukan garis bibir bawah ya. Garis bibir atas. Jadi bibir bagian atas ini kan ada garisnya nih. Yang bagian atas. Nah, kalau sudah melebihi garis itu, maka dipotong. Ya, dipotong. Itu batas maksimalnya. Adapun yang bagusnya adalah di-qas, yaitu dipotong pendek. Adapun kalau pengen misalkan berkumis, ya karena selera ya, kadang ada orang yang pengennya berkumis. Maka boleh selama tidak melebihi batas bibir atas tadi. Ya, jangan sampai kumisnya itu menutupi mulutnya. Kan kadang ada yang seperti itu kan. Kumisnya menutupi mulutnya kayak korden begitu. Nah, itu jangan, enggak boleh. Harus dipotong. Ya, harus dipotong, tidak boleh melebihi batas garis bibir bagian atas. Bagaimana dengan perempuan? Ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau perempuan itu berkumis dan berjenggot? Ada perempuan yang berkumis dan berjenggot? Ini pernah ditanyakan. Ya, perempuan berkumis dan berjenggot. Kenapa ditanyakan? Memang ada. Ya, ada beberapa kasus di beberapa negara, dan ini ditanyakan ke Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, dan termasuk pada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu ada yang menanyakan bagaimana jika seorang perempuan itu lah lihyah kalihyatir rijal, punya jenggot, punya kumis seperti laki-laki, apa hukumnya? Maka di sini ada 2 ulama yang berpendapat. Yang pertama berpendapat nggak boleh dipotong, sebagaimana laki-laki nggak boleh dipotong. Itu pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi beliau berpendapat gak boleh dipotong kumisnya sama jenggotnya. Sih bagaimana? Ya gak boleh dipotong. Nah, menurut beliau. Yang kedua, pendapatnya mayoritas ulama, ini boleh dipotong karena itu tidak lazim pada perempuan dan menjadi aib bagi perempuan. Sehingga boleh dihilangkan bagi perempuan. Nah, karena tidak lazim, tidak tidak sewajarnya perempuan itu berkumis dan berjenggot. Tapi kalaulah ada, nah tadi ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ya, yang lebih kuat insyaallah ya boleh dihilangkan ya, atau boleh dipertahankan juga monggo, barangkali senangnya begitu. Ya, barangkali ada perempuan yang begitu. Kemudian yang keempat adalah talqimul adhafir. Taqlimul adhafir. Taqlimul adhafir adalah memotong kuku. Itu adalah sunnah para nabi dan para rasul. Kesucian yang harus dijaga setiap manusia. Jangan memanjangkan kuku. Alasannya adalah mirip dengan syaitan. Mirip dengan syaitan, karena syaitan itu tidak memotong kuku. Maka manusia diperintahkan untuk memotong kuku-kukunya. Dipotong dengan bagus, dengan baik. Ya. Kemudian natful ibti. Natful ibti adalah cabut bulu ketiak, ya, bulu ketiak yang tumbuh di ketiak itu disunahkan untuk
cabut. Ya. Bagaimana kalau cabut nggak mampu? Kata Imam Syafi'i, dikerok saja. Ya, dikerok. Jadi beliau salah satu ulama yang berpendapat saya tidak mampu untuk mencabut ketiak, mencabut bulu ketiak. Maka kalau memang tidak mampu karena sakit, maka karena ilatnya itu untuk dihilangkan rambut tersebut, maka boleh dikerok. Gitu. Waja'al al-khitana ra'sa khisalil fitrah. Rasulullah menjadikan di sini khitan merupakan pertama kali yang disebutkan, yang merupakan inti dari kesucian dan fitrah manusia, itu khitan. Fa inna ma kanat hadhihi al-khisalu min al-fitrah li'anna al-fitrata min al-hanifiyah millatu Ibrahim. Dan disebutkan di sini termasuk fitrah dikarenakan fitrah merupakan al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Wa hadhil khisalu umira biha Ibrahim. Dan perkara ini khitan itu Nabi Ibrahim diperintahkan dengannya. Wa hiya minal kalimatil lati ibtalahu rabbuhu bihinna. Dan ini termasuk kalimat yang Allah uji Nabi Ibrahim dengannya. Kama dzakara Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq As-San'ani itu menulis kitab Musannaf, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Ma'mar, dari Ibn Tawus, dari ayahnya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 124, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah. Qala ibtalahu bit-taharah, yaitu diuji, diperintah dengan bersuci. Khamsun fil ra'si, 5 pada kepala. Khamsun fil jasad, 5 pada jasad. Fil ra'si qashu syaribi. Ya. Adapun pada kepala, bersuci pada kepala itu dengan yang pertama memangkas kumis. Ya. Ini merupakan kesucian. Memangkas kumis adalah kesucian. Tapi memangkas ya, sunnahnya itu memangkas, bukan mengerok habis. Beda. Ya, yaitu memangkas. Memangkas itu berarti dipotong, dirapikan, begitu. Bukan memangkas, bukan dikerok habis. Jadi bukan pakai silet yang itu ya, bersih, bukan, tapi pakai gunting. Dipotong, dipangkas, bisa mepet atau dirapikan. Wal madmadah, berkumur, istinsyak, beristinsyak, itu mengeluarkan air dari hidungnya. Wasiwak, ya siwak, bersiwak. Siwak menggosok gigi, baik dengan kayu arak, kayu siwak, ataupun dengan alat lainnya seperti sikat gigi ataupun dengan tangan bahkan. Itu sudah termasuk siwak. Wa farqu ra'si, yaitu membelah rambut kepala. Jadi menyisir dengan dibelah. Jadi Rasulullah SAW seringnya dari keadaan beliau itu membelah rambutnya menjadi 2. Belah 2 begitu ya. Jadi yang tengah dibelah 2. Dibelah 2. Rambut beliau terkadang sampai telinga, kadang sampai bahu, atau kadang di antara tengkuk dan bahu. Itu dibelah 2. Disebutkan oleh Tirmidzi dalam Syama'il, terkadang juga beliau menyisinya ke kanan, terkadang ke kiri. Kadang belah ke kanan, kadang ke kiri. Tapi kebanyakan yang beliau belah dari rambutnya adalah belah tengah. Karena rambut beliau agak panjang, tapi panjangnya tidak melebihi bahu. Ya, jadi tengah dibelah 2. Ya, belah 2, Pak. Ya. Wa fil jasad khamsatun, dan fitrah pada jasad itu ada 5. Taqlimul adhafir, memotong kuku. Halqul anah, mengerok bulu yang tumbuh sekitar kemaluan. Wal khitan, natful ibad, mencabut bulu yang ada di ketiak. Wa khaslu azharil ghaid awil baul bil ma, dan mencuci
bekas buang air besar dan buang air kecil dengan air, yaitu istinja, cebok begitu. Nah, itu termasuk daripada fitrah. Ya, fitrah kesucian ya seseorang. Ya. Maka kalau itu kurang, maka fitrahnya itu kurang. Maka kita harus benar-benar menjaganya. Wal fitratu fitratan. Fitrah kesucian itu ada dua. Fitratun tata'allaqu bil qalbi. Yang pertama adalah kesucian yang terkait dengan hati, wa hiya ma'rifatullahi, yaitu mengenal Allah, wa mahabbatuh, mencintai Allah, wa itharuhu ala ma siwahu, mendahulukan perintah Allah atas apa yang selain Allah. Wa fitratun amaliyatun. Dan yang kedua adalah fitrah secara perbuatan. Wa hiya hadhihi al-khisalu, yaitu 10 perkara tadi. 5 pada kepala dan 5 pada jasad badan. Fal ula tazakkir ruha wa tutahhirul qalba. Yang pertama itu adalah mensucikan ruh, mensucikan hati dengan mengenal Allah, mencintai Allah dan mendahulukan perintah Allah atas perintah yang lainnya. Watsaniyah tutahhirul badan, dan yang kedua adalah mensucikan badan. Wa kullun minhuma tamuddul ukhra wa tuqawwiha. Di mana masing-masing fitrah tersebut akan memanjangkan umur tersebut dan akan menguatkannya. Jadi akan memanjangkan umur hati ketika kita mengenal Allah, mencintai Allah, mendahulukan Allah, dan akan menguatkan hati. Kemudian secara badan juga, jika kita melakukan fitrah yang secara amaliyah yang ada pada kepala dan badan, itu pun akan menguatkan. Dengan kita khitan, dengan kita mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, memotong kuku, kemudian madmadhah, istinsyak, dan menyisir rambut dengan baik, itu akan menguatkan dan memanjangkan umur. Ya, menguatkan dan memanjangkan umur. Ini faedah yang berikutnya. Wa kana ra'su fitratil badan, dan inti dari fitrahnya badan ini adalah khitan. Inti daripada yang paling inti fitrahnya kesucian badan adalah khitan. Ya. Lima sanadkuruhu fil fasli sabi insyaallah, berdasarkan apa yang akan kita sebutkan pada pasal yang ke-7 insyaallah taala. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad min hadits Ammar bin Yasir, dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min al-fitrah awil fitrah al-madmadah, termasuk fitrah adalah madmadah, berkumur, wal istinsyak, memasukkan air sampai pertengahan hidung kemudian dikeluarkan kembali, wa qasus syarib, memangkas kumis, wasiwak, bersiwak, wa taqlimul adhafir, memotong kuku, wa ghaslul barajim, yaitu mencuci sela-sela daripada tangan, wa natful ibad, mencabut bulu ketiak, wal istihdad, mengerok habis rambut sekitar kemaluan, wal ikhtitan, berkhitan, wal intidah. Wal intidah adalah membersihkan badan, ya, membersihkan nadhah badan. Nadhah itu dengan tangan. Jadi kalau mandi itu jangan langsung pakai handuk dulu. Yang sunnah itu sebenarnya pakai nadah itu membersihkannya dengan tangan. Airnya itu disingkirkan dengan tangan. Ya. Handuk ya mubah-mubah saja. Tapi seringnya Rasulullah itu dari air-air yang ada di badan setelah mandi itu beliau tidak handukan tapi pakai tangan. Dihilangkannya. Nah, itu demikian. Dan itu untuk termasuk kebersihan daripada badan.
Nah setelah itu mau dihanduki tidak mengapa. Jadi dihilangkan dulu bekas-bekas mandinya dengan tangan dalam rangka mengamalkan sunnah. Wa qad ishtarakat khisalul fitrah fit taharah wan nadhafah. Terkadang perkara fitrah ini ada di dalam bersuci atau dalam bebersih. Wa akhadil fadlat al-mustaqdarat allati ya'lafuha syaitan. Di mana terkadang juga pada perkara-perkara untuk menghilangkan ya kotoran-kotoran yang syaitan bisa menggunakannya. Ya, karena syaitan itu makan dari kotoran yang ada di manusia. Ya, misalkan kayak di kuku misalkan ya. Kuku kalau panjang maka akan sangat memungkinkan menimbun kotoran-kotoran di sela-sela kuku tadi. Nah itu bisa menjadi makanan cemilan bagi syaitan. Bahkan kotoran manusia tersebut bisa menjadi makanan bagi syaitan. Maka kotoran yang ada di badan kita kalau tidak disucikan, maka itu akan menjadi syaitan itu senang untuk berada di tubuh seorang yang ya banyak kotorannya, tidak suci. Oleh karena itu di antara proses dalam meruqyah misalkan, ya, itu dimandikan, ya, supaya menghilangkan sesuatu yang kotor dalam tubuh. Karena kotor itu sangat disenangi oleh syaitan. Ya. Kemudian wa yujawiruha min bani Adam, di mana kalau manusia itu kotor dan tidak melaksanakan khisalul fitrah yang disebutkan tadi, itu akan menjadikan syaitan itu senang untuk mengiringi bani Adam. Ya, rambut acak-acakan tidak ditata, itu juga syaitan senang. Makanya kita ditata rambutnya. Tidak bersiwak, bau mulut, ya itu syaitan nanti senang. Makanya kita bersiwak. Ya, dan seterusnya dilaksanakanlah khisalul fitrah tadi. Walahu bil ghurlah ittisalun wa ikhtisasun sataqifu alaihi fil fasl as-sabi insyaallah. Dan khususnya bagi seseorang yang belum dikhitan, syaitan itu punya hubungan khusus. Syaitan itu punya kesenangan khusus, mohon maaf ya, terhadap orang-orang yang belum dikhitan, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau masih belum dikhitan, itu namanya ghurlah. Ya, ghurlun kalau laki-laki, kalau perempuan ghurlah. Ya, ghurlun laki-laki belum dikhitan, perempuan adalah ghurlah, perempuan yang belum dikhitan. Nah, kalau belum dikhitan, nanti syaitan punya perhatian khusus, punya kedekatan khusus ya terhadap orang-orang yang belum dikhitan, karena fitrahnya belum dijaga secara sempurna. Wa qala ghairu wahid min as-salaf, dan berkata bukan hanya satu dari ulama salaf, man shalla wa hajja wa ikhtatana fa huwa hanifun. Barang siapa yang salat, barang siapa yang dia haji dan dia berkhitan, maka dia termasuk orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, seorang yang bertauhid. Nah, inilah hubungan antara hati dan amalan, hubungan antara khitan dengan perkara tauhid. Ya, rupanya ada hubungannya. Kalau kita ahlu tauhid, ya hanif, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, di mana agamanya Ibrahim yang dijalankan oleh Nabi Muhammad, maka berkhitanlah. Wal hajj wal khitan syiarul hanifiyah. Haji dan khitan merupakan cirinya orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Wa hiya fitratullahi allati fatara an-nas 'alaiha. Itu adalah fitrah dari Allah, kesucian dari Allah untuk menjaga manusia dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Qala ar-ra'i yukhatibu Abu Bakr, berkata ar-ra'i an-Numairi, seorang penyair, berkata kepada Abu Bakar, Khalifatar Rahmani inna ma'syarun hunafa'u nasjudu bukratan wa asila.
Arabun nara lillahi fi amwalina haqqaz zakati munazzala tanzila. Wahai Khalifatur Rahman, khalifahnya Allah, yaitu Abu Bakar Siddiq adalah khalifah. Sesungguhnya kami ma'syar hunafa, sesungguhnya kita adalah hunafa, ya, pengikut Nabi Ibrahim. Nasjudu bukratan wa asila, kita sujud kepada Allah di pagi dan di sore hari. Ya, kita adalah orang Arab, nara lillahi fi amwalina, kita memandang ada hak pada harta-harta kita, yaitu hak zakat, munazzala wa tanzila, yaitu baik itu secara yang ditetapkan dalam syariat ataupun yang kita berikan secara mustahab. Ya. Syahidnya adalah ma'syarul hunafa. Ya, kita semuanya adalah hunafa. Ya. Yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, kita bersujud, ya, dan berzakat. Dan ini merupakan ciri-ciri daripada pengikut Nabi Ibrahim. Haji, salat, haji, zakat, dan al-khitan. Al-khitan, melaksanakan khitan. Ini syariat dan ciri agama kita. Bismillah. Al-faslur rabi', pasal yang keempat, mengenai fil ikhtilafi wujubihi wa istihbabihi. Perbedaan pendapat para ulama, apakah wajib, apakah sunnah khitan ini. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi dzalik. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang masalah ini. Faqala Sya'bi wa Rabi'ah wal Auza'i wa Yahya bin Sa'id al-Ansari wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa wajib. Dan berkata Imam Sya'bi, Amir Sya'bi, Rabi'ah, Al-Auza'i, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya berpendapat wajib. Semuanya berpendapat wajib. Wasyaddada fihi Malik, sampai Imam Malik sangat keras dalam pendapat ini. Beliau mengatakan malam yakhtatin lam tajuz imamatuhu wa lam tuqbal syahadatuhu. Barang siapa yang tidak berkhitan, maka tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi pemimpin. Walam tuqbal syahadatuh, dan tidak boleh diterima persaksiannya. Ya. Jadi menurut Imam Malik dan Malikiyah, seorang yang tidak bersunat, belum dikhitan, itu enggak sah jadi imam dan tidak sah persaksiannya, tidak dianggap dalam pengadilan. Saksi nikah enggak boleh. Ya, menurut Imam Malik. Wa naqala katsirun minal fuqaha an Malik annahu sunnah. Walaupun kebanyakan ulama menukilkan menurut Imam Malik beliau berpendapat sunnah. Ya. Hatta qala al-Qadhi Iyad, sampai berkata Qadhi Iyad, ikhtitan 'inda Malik wa 'amatil ulama sunnah. Ya. Khitan menurut Imam Malik dan sebagian besar ulama pengikut beliau adalah sunnah. Walakin as-sunnata 'indahum yu'samu bitarkiha. Akan tetapi definisi sunnah menurut Imam Malik itu beda seperti dalam fikih mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali. Menurut fikih mazhab Maliki, sunnah itu kalau ditinggalkan dosa. Ya. Fahum yutliqunaha ala martabati bainal fardhi wa bainan nadmi. Di mana mazhab Malikiyah menjadikan istilah sunnah, bukan secara bahasa ya, kalau secara bahasa kan sunnah itu syariatnya Nabi Muhammad. Nah, secara istilah khusus dalam fuqaha Malikiyah, sunnah itu kedudukan hukum antara fardu dan antara nadbu. Fardu itu wajib, nadbu itu mustahab. Ya. Nah, di tengah-tengahnya adalah sunnah. Ya. Kalau an-nadbu atau istihbab ditinggalkan dia nggak dapat dosa. Nah, kalau sunnah menurut Imam Malik ini diperintahkan untuk melaksanakan, dan siapa yang meninggalkan dia
tercela, dapat dosa. Ya. Kalau yang fardu itu yang meninggalkan bukan hanya dosa saja, tapi dapat ancaman. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Illa faqad saraha Malik bi annahu la tuqbal syahadatul akhlaf wa la tajuzu imamatuh. Dan dalam keadaan demikian, beliau sangat tegas mengatakan persaksian orang yang belum dikhitan itu tidak diterima dan tidak boleh jadi imam dan tidak sah kepemimpinannya. Ini menurut Imam Malik. Ya, tetapi kalau definisi seperti itu berarti sama dengan wajib. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim tadi mengatakan Imam Malik salah satunya yang berpendapat wajib. Karena sunnah menurut Imam Malik dan pengikutnya itu mirip dengan wajib. Cuma dibedakan ya, yang lebih tinggi lagi adalah fardu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa Abu Hanifah. Berkata Al-Hasan Al-Basri dan Imam Abu Hanifah, la yajibu bal huwa sunnatun. Tidak wajib, bahkan sunnah saja. Kata qala Ibnu Abi Musa min ashabi Ahmad. Demikian pula berkata Ibnu Abi Musa dari pengikutnya Imam Ahmad, beliau mengatakan sunnah muakkadah. Wa nassa Ahmad fi riwayatin annahu la yajibu 'ala nisa. Tapi dikatakan Imam Ahmad dalam riwayat lain yang tidak wajib itu atas wanita, tapi kalau laki-laki wajib. Ya, kalau laki-laki wajib. Tapi nanti pembahasan ini pun kita akhirkan dulu. Apakah wanita itu wajib khitan, apakah sunnah saja? Nanti akan ada pembahasannya. Ya. Kalau sunnah ya berarti kalau tidak melakukan ya berarti enggak dosa. Tapi kalau wajib berarti yang belum melakukan dapat dosa terus. Ya. Wahtajja al-mujibuna lahu biwujuh. Para ulama yang mewajibkannya membawakan beberapa dalil. Ahadihima salah satunya qauluhu ta'ala tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Wal khitan min millatihi lima taqaddama. Dan khitan termasuk ajarannya Nabi Ibrahim sebagaimana dibahas pada kesempatan yang telah lalu. Al-wajh tsani, sisi yang kedua, ma rawahu Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad qala hadatsana Abdul Razzaq an Ibn Jurayj qala ukhbirtu an Utsaimm ibn Kulayb an abihi an jaddi annahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq San'ani dari Ibn Jurayj, belum mengatakan dikhabarkan kepadaku dari Utsaimm bin Kulayb dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan qad aslamtu, aku masuk Islam. Qala alqi anki syi'ara al-kufri. Kalau begitu tanggalkan darimu syiar-syiar kekufuran. Yaqul ya ihlik. Yang pertama adalah ihlik. Keroklah ya rambut sekitar kemaluanmu. Ya, karena ini termasuk kalau memanjangkan rambut sekitar kemaluan itu syiarnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Adapun kaum muslimin dikrok. Kemudian wa akhbirni akhiru ma'ah. Kemudian kabarkanlah yang berikutnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pula bagi yang lain, alqi anka syiar al-kufri waqtatin. Singkirkanlah darimu syiar-syiar kekufuran dan berkhitanlah. Ya. Sehingga ketika seorang masuk Islam sudah bersyahadat, maka ya tadi disuruh untuk mandi, kemudian berkhitan, mengerok rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak dan fitrah-fitrah yang lainnya, potong kuku, ya, untuk kesempurnaan dalam bersuci. Warawahu Abu Dawud an Makhlad bin Khalid an Abdul Razzaq, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Makhlad bin Khalid dari Abdul Razzaq, wa hamluhu ala nadbi fi ilqa'i sya'ri la yalzimu minhu hamlahu alaihi fil akhir.
Adapun sebagian ulama berpendapat menghilangkan rambut tadi adalah hukumnya sunnah, tidak melazimkan, tidak wajib. Yang wajib adalah khitannya. Dalil yang ketiga, qala harfi masailih ani Zuhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslama falyaqtatin wa in kana kabiran. Barang siapa yang masuk Islam, dibawakan riwayat secara mursal tapi di sini bisa diperkuat satu sama lain menjadi riwayat yang hasan. Yaitu Rasulullah bersabda, man aslama falyaqtatin. Barang siapa yang masuk Islam maka berkhitanlah. Wa in kana kabiran, walaupun usianya sudah tua. Sebagaimana Nabi Ibrahim kemarin khitan usia berapa? Usia 80 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 120 tahun dan yang lainnya. Ya, bayangkan sendiri 80 tahun atau umur 120 tahun melaksanakan khitannya. Wa hadza wa in kana mursalan, ini riwayatnya walaupun mursal, fa huwa yuslihu lil i'tidad, tetapi ini bisa untuk dipegang sebagai penguat bagi riwayat yang lainnya. Dan sekali lagi Imam Ahmad itu beliau lebih senang memakai hadis yang mursal dari marasil Hasan khususnya, atau marasil Az-Zuhri ataupun yang lainnya dari a'immah, dibandingkan pakai kias. Sehingga beliau sering menggunakan hadis-hadis mursal ya dalam berdalil. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Intinya adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini masih membawakan hadis atau dalil-dalil ulama yang mewajibkan al-khitan, baik laki-laki atau perempuan. Nanti setelah itu akan ada pembahasan cabangnya, yaitu apakah bagi perempuan itu hukumnya sama dengan laki-laki, wajib, apakah sunnah. Ya, ini nanti akan ada perincian lagi insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fadhal kalau ada pertanyaan. Seorang saudara punya anak bayi. Alhamdulillah masih menyusui bayinya, tapi saudara anak ini masih bekerja. Jadi kalau siang bayinya ditinggal dan beliau memompa ASI. Kalau siang, taruhlah semakin lama ASI semakin sedikit, bahkan dalam sehari katanya hanya dapat setengah botol kalau dipompa. Akhirnya beliau menambahkan susu formula. Gimana ya Ustaz, apakah saudara anak ini berdosa karena beliau masih menerus pekerjaannya sedang usia bayi masih 5 bulan dan sangat butuh ASI? Nah, di antara hak daripada bayi adalah diberi ASI. Di antara hak seorang anak bayi diberi ASI. Wajib hukumnya. Walaupun tidak wajib sempurna sampai 2 tahun. Ya. Sempurna 2 tahun adalah afdal. Tapi memberinya adalah wajib. Sampai kapan? Ya, sampai anak itu sudah tidak membutuhkan. Dan tidak boleh melebihi dari 2 tahun. Karena kalau melebihi 2 tahun, itu akan merusak akhlak ya anak tersebut. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau dia sudah tidak mampu untuk memberikan ASI dalam keadaan anaknya butuh, maka carilah ibu persusuan yang akan menyusui anaknya. Siapa yang menanggung? Bapaknya yang menanggung biaya. Itu tanggung jawab bapaknya ya. Jadi ASI itu walaupun diberikan oleh ibu, tapi kewajibannya itu kepada bapak. Kewajibannya kepada bapak. Kenapa kewajibannya kepada bapak? Bapak ini yang wajib menafkahi istri. Ya. Sehingga kalau misalkan permasalahannya karena terlalu capek bekerja, ya bapaknya saja yang bekerja penuhi kebutuhan istri. Kalau ternyata misalkan tidak mampu, ya harus bekerja, ya carilah
wanita lain yang akan menyusui anak tadi, dibayar oleh bapaknya dari si anak tadi. Begitu. Ya. Walaupun tidak dibayar, tapi kan yang namanya ASI, ibu-ibu yang menyusui ini butuh nutrisi kan. Butuh nutrisi, butuh ini. Nah, itu harus dipenuhi. Ya, tentunya silakan dikonsultasikan juga dengan yang ahlinya. Ya, baik itu dokter atau bidan ataupun orang yang sudah punya pengalaman. Nah, demikian. Ya. Oh ya. Memang batasannya ini para ulama beda pendapat ya, karena tidak ada dalil khusus yang membatasinya. Adanya dalil ya yang secara umum. Intinya ulama itu sepakat, kita saat sholat itu tidak boleh melakukan bacaan atau gerakan yang di luar sholat. Ya. Tetapi batasannya bagaimana? Nah, batasannya memang ada perbedaan pendapat masalah ini. Yang masyhur mungkin 3 kali ya di masyarakat, 3 kali. Misalkan garuk-garuk 3 kali, itu pun kaifiyahnya dibahas lagi. Garuk-garuknya pakai tangan apa pakai jari dan seterusnya. Tapi intinya adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan dibatasi ya dengan jangan sampai keluar dari sesuatu yang mu'tad. Sesuatu yang mu'tad itu sesuatu yang wajar. Misal ya, Rasulullah pernah ketika sholat mengimami, kemudian ada kambing lewat depannya. Nah, untuk mencegah lewat di depan, beliau maju 2 langkah, mepet tembok. 2 atau 3 langkah mepet tembok. Sampai kambingnya itu lewat di belakang beliau. Ini kan berarti beliau bergerak nih. Bergerak. Nah, kalau bergerak seperti ini berarti kalau memang dibutuhkan tidak mengapa. Tapi kalau butuhnya garuk-garuk sampai jalan, ya nggak dibutuhkan. Ini membatalkan. Ya. Kalau tadi kan Rasulullah butuh memang apa? Butuh supaya kambing tadi tidak lewat di depan beliau. Ya. Wong kambing di stop yang nggak bisa, jeruduk. Akhirnya Rasulullah yang maju 3 langkah, 2-3 langkah, kambingnya yang lewat belakang. Adapun untuk garuk-garuk, ya garuk-garuk sewajarnya saja. Dan ada garuk-garuk yang memang sangat dibutuhkan. Ada yang garuk-garuk hanya sekedar kebiasaan saja. Ya. Nah, itu yang kebiasaan harus dihindari. Ya, harus dihindari. Jadi batasannya adalah kebutuhannya, sebabnya itu kebutuhannya apa, dan batasannya adalah sesuai dengan kelazimannya. Ya. Seperti dalam hadis misalkan, idza nadhara ahadukum fi shalatil hayat, apabila seorang di antara kalian dalam salat melihat ular, falyaqtulhu, maka bunuhlah ular tadi. Maka namanya bunuh ular itu kan nggak mungkin kita diam saja begini, kan tidak. Pasti kita bergerak, ngambil sesuatu bunuh ular. Karena ketika ada ular itu posisinya seperti khauf, sesuatu yang menimbulkan ketakutan saat perang dan seterusnya. Ular itu seperti itu. Maka ketika ada sholat, ada ular di depan kita, ya kita bunuh dulu ular itu. Setelah selesai, lanjutkan sholat, tidak usah dibatalkan. Makanya kan sesuai dengan sebabnya. Ya. Banyak gerak atau sedikit gerak sesuai dengan hajatnya. Rasulullah pernah sholat, Aisyah mau masuk rumah, beliau buka pintu. Gedor-gedor, dok ya kan. Ya kan.
mengganggu sholat atau sangat ada butuh hajat, maka beliau di depannya buka pintu. Ya. Karena sesuai kebutuhannya dan dibatasi dengan kelazimannya. Ya. Dengan kelazimannya. Misalkan kalau mungkin 2-3 langkah melangkah ke depan masih lazim. Tapi kalau kita dari shaf ketiga melangkah ke depan, dia nggak lazim. Itu mah jalan-jalan. Atau misalkan kita lagi ruku, lagi sujud, kemudian di depan kita ada yang batal. Ya. Maka kita tunggu saja kalau posisi berdiri. Kalau posisinya sujud, ya nggak usah ngesot. Untuk menutupi shaf depan yang yang tidak rapat begitu. Kan ketika depan itu ada yang tidak rapat, kita boleh maju menutupi, sebagaimana juga kalau ada yang narik jamaah ke belakang misalkan untuk shaf bareng ketika sholat, juga itu termasuk hajat. Maka sebenarnya rinciannya tergantung kasusnya apa. Tapi intinya kesepakatan para ulama berdasarkan dalil yang ada, tidak boleh dengan sengaja tanpa sebab kita melakukan gerakan-gerakan yang di luar gerakan sholat. Bahkan ada beberapa gerakan yang dilarang secara khusus. Ya, seperti gerakan mirip 3 hewan. Ya, mirip anjing, mirip burung gagak, sama mirip onta. Ini dalam sholat nggak boleh. Ya, seperti sujud seperti sujudnya anjing, duduk seperti duduknya anjing, atau sujud seperti sujudnya burung, ayam, gitu ya, saat matok makanan, atau ketika bangkit atau naik seperti onta. Nah, ini yang dilarang. Termasuk gerakan yang dilarang, misalkan menaruh telapak tangan di pinggul saat sholat. Bahasa kita itu meteng-teng begitu ya, itu nggak boleh. Dalam hadisnya juga. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Nah, kalau tidak ada, kita tutup saja. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.